Seorang mahasiswa UGM tewas dalam kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan di Jalan Palagan Sleman, Yogyakarta. Polisi menangkap pelaku yang mengganti plat mobil milik Kristiano Tarigan sesaat setelah ia menabrak mahasiswa UGM Argo Eriko Afandi hingga tewas pada Sabtu dini hari. Halo semua, kembali lagi ke channel YouTube gua. Kenalin, nama gua Ricky Ramoti. Hari ini gua mau ngobrolin soal kasus kecelakaan yang terjadi di Sleman. Kasus ini memakan korban jiwa yang bernama Argo Eriko yang berumur 19 tahun. Gimana kronologinya? Kita bahas. Kronologinya sebagai berikut. Nah, pada tanggal 24 Mei 2025, tepatnya pada pukul 1 dini hari, si Argo Eriko nih, mahasiswa Fakultas Hukum UGM, sedang jalan pulang ke arah kos-kosannya dia. Si Argo ini pulang ke kos-kosannya dengan mengendarai sepeda motor. Dia tuh hendak mau pulang saat itu. Nah, si Argo ini nih, nggak tahu kenapa dia itu mau puter balik di jalan atau di pertigaan Jalan Palagan Tentara Pelajar Sleman. Nah, saat itu waktu Argo mau puter balik, terdapat mobil BMW putih yang sedang melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi. Kemudian terjadilah kecelakaan antara si BMW warna putih ini dengan Argo yang mengendarai motor. Si Argo ini ditabrak dari belakang oleh BMW yang berwarna putih ini. Benturan atau tabrakan tersebut membuat si Argo tuh terpental jauh dari motornya. Tak hanya itu, si mobil BMW ini juga menabrak mobil lain yang lagi parkir nih di pinggir jalan. Saat kejadian, Argo tuh mengalami luka parah dan meninggal dunia atau tutup usia pada saat itu juga. Kemudian jenazahnya itu akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Yogyakarta dan selanjutnya dipulangkan nih ke rumahnya di kediaman Cilodong, Depok, Jawa Barat. Si mobil BMW putih ini diketahui bahwa yang mengemudi adalah bernama Kristianto. Saat itu juga polisi langsung mengamankan mobil tersebut dan pada hari yang sama polisi langsung melakukan olah TKP di tempat kejadian. Serta polisi juga melakukan tes narkoba kepada si pengemudi BMW yaitu si Kristianto. Nah, namun nih 3 hari pasca kecelakaan tersebut, pelaku ternyata belum ditangkap nih oleh pihak kepolisian. Hal ini memicu protes mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum di UGM. Yang dimana sampai saat ini kan juga terdakwa atas nama Mas Ano dari AYUP-FEB 2022 itu juga masih ditetapkan sebagai tersangka dan sampai saat ini belum mendapat kejelasan yang lebih valid lagi. Dan mereka nih ramai-ramai di sosial media membuat tagar Justice for Argo. Nah, setelah viral, akhirnya pengendara mobil BMW yang bernama Kristianto Tarigan akhirnya ditetapkan statusnya atau dinaikkan statusnya sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Si Kristianto ini nih dijerat dengan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara dan atau denda 12 juta rupiah. Nah, bunyinya apa sih pasal 310 ayat 4? Gue bacain ya. Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang gue kutip sebagai berikut. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Nah, dari pihak kepolisian nih menerangkan bahwa si Kristianto ini itu saat mengemudi tidak fokus sehingga menyebabkan dia lalai dan kelalaiannya ini menyebabkan hilangnya nyawa orang lain sehingga Kristianto itu dijerat oleh pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi, kalian kalau lagi nyetir, kalian harus fokus untuk berkendara. Nggak boleh main handphone, nggak boleh meleng, karena harus fokus. Ketika kalian nggak fokus, maka kalian dapat dikategorikan lalai nih oleh undang-undang. Kalau kelalaian yang menyebabkan kecelakaan dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, kalian bisa dipenjara dengan dasar hukum pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas. Nah, yang menariknya nih, ternyata saat polisi menyita mobil BMW warna putih, itu diketahui atau ditemukan adanya orang lain yang berinisial IF itu mencoba atau melakukan penggantian plat nomor terhadap si mobil BMW warna putih itu. Plat nomornya saat kecelakaan itu F1206 blank dan tiba-tiba plat nomornya berubah nih jadi B1442NAC
Nah, ternyata mobil itu terregistrasi, mobil BMW putih ini terregistrasinya dengan plat nomor yang bener nih, itu B1442NAC. Artinya, saat kecelakaan, diduga si Kristianto ini memakai plat palsu nih. Kemudian jadi pertanyaan nih oleh orang banyak, apakah tindakan si IF ini, karena disuruh nih katanya, IF ini disuruh sama 2 orang atasannya untuk melakukan pergantian plat dari si plat F206 blank diganti ke plat aslinya ke B1442NAC. Nah, yang jadi menarik adalah apakah perbuatan IF ini adalah obstruction of justice. Kita bahas dikit ya, pasal obstruction of justice. Ini adalah pasal untuk obstruction of justice. Gue bacain ya pasalnya. Itu ada pasal 278 ayat 1 huruf C dan D Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang gue kutip sebagai berikut. Dipidana karena penyesatan proses peradilan dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5 setiap orang yang C. Mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghancurkan alat bukti. D. Mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghancurkan barang, alat, atau sarana yang dipakai untuk melakukan tindak pidana atau menjadi objek tindak pidana atau hasil yang dapat menjadi bukti fisik dilakukannya tindak pidana atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan pejabat yang berwenang setelah tindak pidana terjadi. Nah, pertanyaan adalah apakah tindakan pergantian plat itu termasuk dikategorikan sebagai obstruction of justice? Nah, obstruction of justice itu nggak bisa diambil sepotong-sepotong. Sepotong misalnya dia ganti plat nomor, nggak bisa kayak gitu. Jadi, menurut informasi nih, si plat palsu itu sudah dipakai sama si Kristianto dan saat kecelakaan dia itu menggunakan plat palsu dan saat di Polres mobilnya disita oleh polisi, platnya tuh diganti dengan plat yang aslinya. Artinya, kalau obstruction of justice, menurut gue dengan menghilangkan atau mengganti, itu kurang tepat. Karena terlalu sepotong-sepotong. Pidana itu harus dilihat konteks keseluruhannya. Karena pidana itu harus ada mens rea. Mens rea itu niat jahat. Yang dilakukan bersamaan dengan actus reus, atau tindakan nih. Jadi, kalau menurut gue, si Kristianto ini, dengan masalah pergantian plat mobil nih, dari yang plat F ke plat B, itu adalah tindak pidana yang berbeda, bukan obstruction of justice. Saat dia memakai plat yang diduga palsu, maka dia melanggar undang-undang terkait lalu lintas. Itu adalah tindak pidana tersendiri, di luar dari tindak pidana yang kecelakaan lalu lintas ini. Jadi, dengan adanya penukaran si plat nomor pada mobil BMW putih ini, gua rasa itu bukan obstruction of justice, karena harus dilihat dulu nih seluruh kejadiannya. Kalau kasus pidana itu nggak bisa kita ambil sepotong-sepotong. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya adalah, kenapa polisi bisa membiarkan hal itu terjadi? Karena harusnya pihak kepolisian itu menjaga dengan baik si barang-barang bukti ini yang disita. Kepolisian harus memprotek, tidak boleh ada orang lain yang mendekati atau sampai melakukan penggantian plat nomor. Jadi, si peristiwa pidana itu harus as is dengan bukti saat kejadiannya berlangsung. Jadi kalau menurut gua ini tuh bukan obstruction of justice, melainkan ada pidana lain yang dapat dikenakan kepada si Kristianto nih dengan menggunakan plat yang diduga palsu. Nah, dengan demikian nih, kalian kalau lagi nyetir atau berkendara, mau naik sepeda motor, mau bawa mobil, kalian harus hati-hati dan kalian harus tetap fokus saat berkendara kendaraan bermotor. Karena kalau misalnya kalian lalai dan kelalaian itu menyebabkan kecelakaan dan kecelakaan tersebut menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, maka kalian dapat dipidana dan dapat dipenjara. Untuk kasus Argo Eriko sendiri, gue secara personal mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada Argo dan keluarga serta mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum di Universitas Gadjah Mada. Semoga keluarga dan kerabat yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran yang mendalam. Amin. Gue juga berharap agar pelaku dapat diproses hukum dan prosesnya dapat dilakukan dengan seadil-adilnya. Kalau kalian suka sama channel gue, please like, comment, and subscribe. See you on the next video.